Kenapa, Bu? Permisi, Mbak. Oh iya, Mbak. Monggo, Mbak, monggo. Permisi, Mbak. Iya, Mbak. monggo silakan duduk, Mbak. Oke. Bu Sumi, apa kabar? Sehat. Sehat. Mbaknya? Alhamdulillah, Mbak, sehat, Mbak. Nah, jadi kan hari ini sesuai dengan kesepakatan yang kemarin nih, Mbak, Bu. Gini, kan kemarin saya melakukan posyandu virus posyandu lansia, dan saya datang ke rumah Mbak Sumi, nggih, melakukan pemeriksaan, dan ternyata di tubuhnya Mbak Sumi itu adanya kemerahan. Nah, itu adalah tanda-tanda terjadinya luka tekan, Mbak. Nah, luka tekan itu disebabkan karena Mbak Sumi kan seringnya duduk nggih, sama tiduran aja ya, Mbak? Iya. Nah, itu karena kan kalau keseringan tiduran dan duduk tanpa ada aktivitas lain itu kan bisa menyebabkan tanda-tanda adanya luka tekan nih, Mbak. Jadi hari ini saya melakukan penyuluhan atau edukasi singkat nih terkait dengan luka tekan gitu. Apakah Mbaknya bersedia? Iya, Mbak, bersedia, Mbak. Nih, saya mulai nih, Mbak. Iya. Nah, ini Mbak, saya akan melakukan edukasi menggunakan pantulan lembar balik nggih. Kalau ini saya taruh di sini kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Mbak, tapi sebentar. Ini Agak sini. apa saya kesini lagi? Iya, Mbak, situ aja. Oke, saya mulai nih, Mbak. Iya. Bentar ya. Nah, apa sih itu luka tekan? Jadi, luka tekan itu adalah kerusakan kulit sampai jaringan di bawah kulit, bahkan menembus otot sampai mengenai tulang akibat adanya penekanan. Nah, penekanan itu terjadi karena Mbaknya kan juga berbaring terus nggih, sama duduk di kursi roda, terus juga jarang beraktivitas. Iya. Itu juga adanya resiko luka tekan gitu, penyebab luka tekan. Tuh. Selanjutnya itu, yang kedua itu ada faktor risiko luka tekan. Yang pertama itu ada tekanan. Nah, luka tekan terjadi apabila adanya penekanan pada satu area dan dalam jangka waktu yang lama karena ibu juga seringnya rebahan, terus juga mungkin karena adanya tekanan di tempat tidur. Nah, itu yang menjadi faktor timbulnya luka tekan pada Mbah Sumi gitu. Yang kedua itu ada shear atau geser tekanan. Nah, shear atau geser tekanan itu terjadi apabila pasien dalam posisi semi polar atau terjadi apabila pasien di atas tempat tidur kemudian sering merosot dan kulit mengalami renggangan dan tekanan. Karena kan kalau kita tidur itu kan pasti gerak ya. Nah, itu juga jadi faktor penyebab luka tekan karena kan kita tidur pasti geser gitu. Yang ketiga itu adalah gesekan. Gesekan itu terjadi saat mobilisasi pasien. Nah, yang ketiga itu ada gesekan. Nah, misal nih pas Mbak mau mindahin Bu Sumi ke kursi roda, nah pasti kan itu ada gesekan. Nah, itu juga jadi faktor risiko akibat luka tekan, Mbak. Nah, selanjutnya itu ada kelembaban. Nah, contohnya itu saat Bu Sumi kayak keringetan, karena kan seringnya tiduran, terus cuma duduk gitu kan, pasti kan ada keringet tuh. Nah, itu juga bisa jadi faktor risiko luka tekan, Mbak. Gitu. Nah, selanjutnya juga ada faktor risiko luka tekan. Yang pertama juga ada usia. Usia juga mempengaruhi. Nah, nih, pada usia lanjut, berkurangnya jaringan subkutan sehingga menurunkan resistensi kulit terhadap tekanan eksternal sehingga dapat meningkatkan tekanan. Karena kan usianya kan semakin tua pasti kulitnya juga semakin menipis gitu. Itu. Selanjutnya juga ada kondisi kulit, adanya sesuatu yang mengganggu ketiga fungsi kulit ini dapat mengganggu integritas kulit gitu. Yang ketiga juga ada temperatur tubuh. Adanya iskemik jaringan menyebabkan tidak toleran terhadap gaya gesekan dan pergeseran sehingga mudah mengalami kerusakan kulit. Karena kan
seringnya rebahan, terus juga duduk, pasti kan suhu tubuhnya di bawahnya karena mungkin anget gitu ya. Itu juga. Selanjutnya itu ada nutrisi. Nah, pada usia lanjut, berkurangnya jaringan subkutan sehingga menurunkan resistensi kulit terhadap tekanan eksternal, sehingga dapat meningkatkan tekanan. Karena kan nutrisi pada lansia biasanya juga kurang ya. Apalagi kan lansia sekarang kalau makan juga agak susah, itu bisa menyebabkan faktor terjadinya luka tekan. Iya mbak, soalnya ibu saya kalau makan susah, paling maunya bubur. Oh bubur, Iya. selain bubur ada apa lagi? Nasi tapi kadang enggak habis. Oh, nggak habis. Iya. Ya itu juga bisa menjadi faktor ya. Oh. Iya. Tadinya juga ada obesitas. Kalau misal nih pada usia lanjut, terus juga berat badannya tinggi atau enggak naik gitu kan, ini juga bisa menjadi faktor risiko gitu. Selanjutnya juga ada stadium luka tekan. Luka tekan juga ada stadiumnya mbak. Yang pertama itu ada stadium 1. Jadi, penderita dengan sensibilitas baik akan mengeluh nyeri. Stadium ini biasanya itu dapat sembuh dalam 5-10 hari. Tanda dan gejalanya yaitu adanya perubahan dari kulit yang dapat diobservasi. Contohnya kayak Busumi itu kan kulitnya adanya kemerahan. Itu juga tanda gejala luka tekan. Berarti Ibu Sumi itu ada di stadium 1 gitu. Iya mbak, soalnya ibu juga kadang suka ngeluh punggungnya nyeri, tapi kan saya nggak tahu ya mbak. Kalau misalnya mandiin juga paling pegel bu, jadi saya nggak terlalu memperhatikan. Nggak terlalu lihat punggungnya Iya. ya. Iya, biasanya nanti kalau misal mau mandi terus juga atau mungkin sesekali bisa cek kondisi punggungnya Ibu Sumi gitu Mbak. Karena kan kita yang menyadari, apalagi kan dari pihak keluarga deh, itu harus sering-sering cek aja sih gitu. Untuk selanjutnya juga ada stadium 2, di mana kerusakan kulit itu ditandai dengan adanya lecet dan lepuh. Dapat sembuh itu sekitar 10-15 hari gitu. Ciri-cirinya yaitu luka yang melepuh atau membentuk lubang dangkal. Jadi lukanya itu udah adanya luka, tapi itu belum terlalu dalam gitu, masih kayak luka-luka ringan gitu. Berarti kayak luka lecet gitu. Iya, Kayak jatuh gitu. Iya. Gitu. Yang ketiga itu ada stadium 3. Stadium 3 itu rusaknya kulit sampai ke lapisan lemak. Tandanya yaitu hilangnya lapisan kulit secara lengkap. Jadi itu udah lebih dalam gitu loh. Bukan cuma kayak lecet, tapi udah sampai ke lapisan lemaknya gitu. Nah, mulai dari stadium 3 ini biasanya susah sembuh mbak, karena kan udah sampai ke dalam ya, sampai ke lapisan lemak gitu. Jadi untuk diobati juga lumayan susah. Iya. Tandanya juga ada stadium 4. Nah, stadium 4 ini tandanya yaitu hilangnya kerusakan kulit secara lengkap dan kerusakan yang luas gitu. Biasanya itu bisa sembuh sampai 3-6 bulan. Itu kan lumayan lama ya, apalagi kan apalagi lansia kan pasti nggak enak gitu. Berarti yang bisa sembuh itu yang 1-2 tok ya mbak? Iya, apalagi yang 1 itu bisa langsung dihindari gitu. Padahal udah sampai ke stadium 3-4 itu kan udah susah gitu. Selanjutnya itu ada lokasi luka tekan. Yang pertama itu pada saat Ibu Sumi terlentang atau saat Ibu Sumi tiduran deh, yaitu lokasinya itu ada di belakang kepala, siku, bokong, sama tumit. Nah, selanjutnya ada lokasi posisi miring. Tadi saat Ibu Sumi itu tidur miring gitu. Itu ada pada daerah pinggir kepala, bahu, pangkal sama pangkal paha gitu. Di sini. Iya. Nah, yang ketiga itu saat posisi tengkurap itu bisa adanya luka tekan pada dagu, lengan atas sama lutut juga. Lutut karena kan di sini kan pasti pas tiduran neken gak pasti lututnya itu juga. Nah, tadi kan saya udah jelaskan ya Mbak, apa itu luka tekan sama lokasi-lokasi luka tekan juga. Nah, sekarang saya mau menjelaskan nih cara mencegah luka tekan di rumah.
luka tekan juga bisa dicegah gitu. Yang pertama itu ada reposisi berkala, jadi mengubah posisi pasien minimal setiap 2 jam untuk mengurangi tekanan di area rentan. Jadi Mbak bisa atur posisinya Ibu Sumi biar nggak terlalu biar nggak rebahan terus atau enggak duduk di kursi roda terus, tapi tanpa ada pergerakan, contohnya dari kaki kah atau apa gitu. Tapi kalau misalnya itu 2 jam cuma terlentang itu nggak boleh. Iya, lebih baik jangan. Lebih baik kita sering-sering atur posisi aja buat mengurangi akibat terjadinya luka tekan. Yang kedua itu kita bisa menggunakan matras khusus. Contohnya itu ada kasur anti dekubitus, bantal air, atau bantal busa khusus untuk mengurangi tekanan. Atau enggak kita bisa menggunakan bantal biasa yang ada di tempat tidur, atau enggak gulungan handuk juga bisa Mbak. Gitu. Selanjutnya ada perawatan kulit. Contohnya itu kita bisa menggunakan pelembab. Apabila kan kulit Bu Sumi kering itu bisa menggunakan pelembab biar nggak terlalu kering gitu. Selanjutnya itu ada nutrisi. Asupan yang cukup, terutama protein dan vitamin. Ya. Contohnya tadi kan katanya Bu Sumi susah makan deh, cuma bisa makan bubur sama makan nasi aja, cuma itu juga nggak bisa ya, sedikit ya. Jadi nanti Bu Sumi bisa konsumsi contohnya sayur atau enggak buah-buahan gitu buat biar netral aja sih buat nggak cuma makan bubur sama nasi gitu. Nah selanjutnya itu ada ada gerakan reposisi untuk menghindari luka tekan. Yang pertama itu ada reposisi saat berbaring di tempat tidur. Pas nanti Bu Sumi tiduran juga harus reposisi, ada gerakannya atau ada posisinya. Itu bisa berbaring lurus dengan bantal di bawah kepala, tangan di samping atau di atas perut. Yang kedua itu ada posisi miring kanan atau kiri. Jadi miringkan posisi Ibu Sumi itu kurang lebih 30-45 derajat ke kanan atau ke kiri. Terus juga bisa letakkan bantal di punggung antara lutut dan di bawah lengan untuk menyanggah tubuh. Jadi bisa taruh di belakang punggung di sini gitu. Selanjutnya ada posisi semi fowler atau kepala tempat tidur dinaikkan 30-45 derajat. Itu bisa menggunakan bantal yang ditumpuk. Itu mungkin bisa 3 atau 2. Oke. Mungkin bisa menggunakan 2 atau 3 bantal biar kepalanya itu lebih tinggi dari badan gitu. Nah, karena kan Bu Sumi juga duduk di kursi roda ya, juga ada nih posisi untuk melakukan atau mengurangi luka tekan saat duduk di kursi roda, yaitu posisikan tubuh setiap 15-30 menit sekali. Contohnya itu miringkan tubuh ke kanan atau ke kiri dan gunakan bantal duduk atau bantalan anti dekubitus. Jadi kalau misal Bu Sumi duduk di kursi roda itu bisa di belakang punggungnya itu dikasih bantal. Jadi yang kedua itu kan Bu Sumi juga menggunakan kursi roda ya. Kita bisa nih mencegah luka tekan atau menghindari luka tekan dengan cara itu kita bisa lakukan setiap 15-30 menit. Itu kita bisa miringkan tubuh ke kanan atau ke kiri, terus juga nanti di belakang punggung bisa ditaruh bantal biar tubuhnya Bu Sumi itu nggak langsung mengenai kursi rodanya gitu. Kan tadi saya udah menjelaskan gitu untuk reposisi yang benar untuk menghindari luka tekan. Nah sekarang saya memberikan satu contoh saat duduk. Nah itu bisa kita menggunakan bantal ya. Amin nih, saya taruh di sini dulu. Ini saya contohkan menggunakan bantal ini aja nih Mbak. Nanti saat Ibu Sumi duduk, ini kita bisa taruh di belakang punggung Ibu. Amin nih Bu, ini saya angkat dulu. Minta tolong bantuannya ya Mbak. Ini. Nah, nanti bantalnya bisa taruh di belakang punggungnya biar nanti Ibu Sumi lebih enak pas duduk gitu. Nah, gitu. Contohnya gitu. Kalau misal di tempat tidur itu bisa saat posisi berbaring, nanti bantal juga bisa taruh di area-area kayak siku atau enggak belakang kepala atau enggak di belakang punggung juga gitu. Mungkin itu sih dari edukasi saya terkait dengan luka tekan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak, saya mau tanya, tadi kan Mbak sempat jelasin kalau lembab ya Mbak. Iya.
Berarti kalau misalnya ibu lagi tiduran nih, terus kayak berkeringat gitu, keringatnya misalnya banyak, tapi belum waktunya mandi gitu loh Mbak. Oh iya. Jadi gimana Mbak? Itu kita bisa nih Mbak kayak bersihin belakang punggungnya Ibu Sumi, atau enggak nanti kita gantiin baju biar nggak terlalu lembab banget, karena kan pasti keringatnya juga menyerap kan ke baju gitu. Kita bisa ganti baju yang kering gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Kalau ini yang tadi yang nutrisi, Oh iya. kalau Bu Sumi kan makannya agak susah ya Mbak. Kalau misalnya sayur Bu Sumi itu paling sukanya itu bayam. Oh bayam. Bayam. Ada sayur lain nggak? Kalau enggak sayur sop mau, Oh, tapi sedikit ya. Mbak. Iya. Terus gua itu paling makannya itu Mbak, kayak misalnya pisang atau pepaya. Oh iya. Yang ini sih yang nanam sendiri, jadi Oh. beli gitu Mbak. Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting nanti bisa divariasiin lagi kalau buah selain pepaya sama pisang. Terus juga untuk nasi ya, katanya kan tadi Bu Sumi cuma bisa makan bubur. Kalau nggak bubur, nasi itu pun nggak habis. Kita bisa nih pakainya kayak telur rebus untuk pengganti nasi, atau enggak ditambahin protein, contohnya kayak ayam gitu Mbak, biar dari Bu Suminya mungkin mau gitu. Sebenarnya itu. Untuk sayur mungkin bisa lebih divariasiin lagi selain bayam sama sayur sop gitu. Gitu. Kalau buahnya itu berarti nggak apa-apa ya Mbak? Kalau- Pisang sama pepaya aja. Iya nggak apa-apa, tapi lebih baik divariasiin lagi. Jadi kan nggak cuma pisang sama pepaya gitu. Gitu aja sih Mbak. Ada lagi? Udah Mbak cukup. Oh udah. Oke, kalau udah kan tadi saya udah menyampaikan nih informasi singkat terkait dengan luka tekan. Saya mau nanya nih, luka tekan itu apa? Berarti kan tadi kata Mbaknya luka tekan itu luka yang muncul kalau misalnya tiduran lama atau Iya. duduk lama, terus nggak miring kanan atau miring kiri. Iya. Iya itu betul. Nah tadi kan udah apa itu luka tekan ya Mbak. Nah selanjutnya itu ada faktor nih. Faktor risiko luka tekan itu apa aja? Tadi Ada. ini ya Mbak, kalau nggak salah tekanan. Iya betul. Kalau misalnya kita tiduran lama terus nggak miring kanan miring kiri, Iya. nggak ada gerakan selama 2 jam ya tadi Iya. ya. Terus gesekan. Kalau misalnya saya mau mindahin ibu dari kasur ke kursi roda. Satu lagi ini makanan, karena makanannya itu harus dijaga. Iya betul. Selanjutnya yang paling utama ini cara mencegah luka tekan di rumah itu apa aja? Kalau misalnya tidur atau duduk di kursi roda, Iya. kalau tidur itu 2 jam sekali ubah posisi. Iya, Misalnya reposisi. kanan atau miring kiri. Terus kalau misalnya di kursi roda 15 menit miring kanan atau miring kiri. Terus pas duduk atau tiduran bisa dikasih bantal. Oh iya, di bantalan. bagian belakang. Iya. Sama makannya itu dijaga kayak vitamin sama proteinnya. Iya, nutrisinya. Betul. Nah, tadi kan udah nih saya udah tanya ke Mbaknya. Betul, jawabannya itu betul sekali. Untuk menghindari luka tekan, terus juga apa itu luka tekan, sama faktor resiko luka tekan. Nah, jadi saya simpulkan lagi ya Mbak. Jadi luka tekan itu terjadi akibat adanya tekanan yang terlalu lama saat misalnya kita berbaring atau enggak duduk di kursi roda. Gitu. Kalau misal faktor resikonya karena adanya gesekan, karena adanya tekanan yang terlalu lama, nggak ada reposisi atau nggak ada gerakan gitu. Terus juga adanya nutrisi yang cukup untuk menghindari luka tekan. Nah, untuk cara menghindari luka tekan di rumah itu kita reposisi secara berkala minimal 2 jam sekali. Gitu.
Kalau misalnya kita di tempat tidur, kita bisa miring kanan, miring kiri, terus juga bisa menambahkan pantal di bawah punggung, di bawah siku sama di belakang kepala. Terus juga kalau misal duduk di kursi roda atau duduk di kursi seperti ini, bisa menambahkan pantal di belakang punggung gitu biar si punggung itu nggak langsung mengenai daerah kursi roda atau kursi gitu untuk mengurangi tekanan. Ini seperti itu Mbak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ada. Baik. Jadi ini saya ada sedikit leaflet yang isinya itu informasi singkat terkait dengan luka tekan. Jadi kalau misal nanti Mbaknya atau Ibu lupa apa itu luka tekan, nanti bisa baca-baca ulang di sini. Gitu. Bentar ya. Ini buat ibunya. Jadi nanti di situ udah lengkap. Jadi kalau misal nih lupa tadi yang saya jelaskan atau mungkin mau baca-baca ulang, bisa dapat baca di situ aja gitu. Makasih ya Mbak. Iya, makasih juga buat Mbaknya sama ibunya udah bersedia saya lakukan edukasi terkait dengan luka tekan gitu. Mungkin itu saja Mbak Bu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata atau pengucapan saat saya melakukan edukasi tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya Mbak. Saya juga makasih Mbak, soalnya kalau misalnya Mbaknya nggak ngejelasin luka tekan juga saya nggak tahu. Nanti malah Ibu tambah parah. Iya. Iya, makasih ya Mbak. Ya kalau gitu saya pamit ya. Saya melakukan sosialisasi lagi atau melakukan edukasi lagi ke rumah warga selanjutnya. Iya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Tadi saya antar Mbak. Iya. Permisi Ibu. Sehat-sehat Ibu. Mbak. Monggo Mbak. Iya. Saya pamit ya Mbak. Oh iya Mbak.